warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi pertama, yaitu akidah Islam. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu akidah Islam? Ya, kalau belum ada yang baru dengar, itu adalah maknanya secara bahasa berarti aqada yaqidu aqidatu, yang berarti ikatan atau perjanjian. Nah, di dalam Al-Quran, kata akidah sering disebut antara lain di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat pertama, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, maksudnya apa, Nak? Maksudnya adalah dalam kita mengetahui akidah itu kita adanya janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut istilah akidah itu apa? Akidah itu adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu, kita juga perlu menyimpulkan ada akidah yang benar atau lurus, dan ada akidah yang sesat atau salah. Nah, maka dari itu akidah Islam ini ya bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya. Kebenarannya oleh siapa? Kan kamu beragama Islam, berarti akidah Islam ini, anak-anak, ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinan itu adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita sembah, itu akidah. Berarti keyakinan kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai pencipta kita, pengatur alam semesta kita, ya, Nak, serta zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, apapun itu, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek. Aspek apa saja, Nak? Aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Nah, jadi apa, Nak? Intinya pondasi awal kita berakidah Islam adalah keyakinan. Kamu yakin bahwa alam semesta ini Allah yang mengatur? Kamu yakin? Kalau kamu yakin, berarti kamu percaya. Jadi sumber pertama akidah Islam itu apa? Ya, Al-Quran. Sumber yang kedua apa, Nak? Hadis. Ya,
al-hadis itu tadi ya. Jadi hal ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa dari sumber-sumber tersebut sudah banyak bukti ya bahwa umat Islam itu baik dalam hal akidah ataupun yang lainnya. Ingat, keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, Nak. Jadi, selanjutnya tujuan kita mempelajari akidah Islam. Tujuan kita untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Jadi, mengetahui ya, maupun syirik khafi tersembunyi. Biasanya ini syirik di dalam hati nih. Bahaya ya, ini nggak bisa ini kalau kita syirik dalam hati. Contohnya seperti, kawan saya itu HP baru tuh. Nah, kamu udah termasuk syirik itu dalam hati walaupun tidak kamu ucapkan dengan lisan ya, Nak. Jangan ya seperti itu. Lalu yang ketiga apa tujuannya? Yang ketiga untuk menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang cerdas. Nah, mempunyai akal pikiran. Kita bisa berpikir, kita bisa, kalau kita ingin pergi ke suatu tempat kita bisa, karena kita bisa berpikir ya, lalu bisa berbicara dengan jelas ya, pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia itu cerdas sekali manusia itu. Tapi kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri karena itu akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam. Jadi jangan ia berjalan tanpa adanya pembelajaran, tanpa adanya guru. Nah, dia tidak ada yang membimbing akidah Islamnya, nanti takutnya terperosok dan dia tidak berjalan di jalan yang benar. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita bukan termasuk orang yang sesat atau akal pikiran kita bisa dijalankan dengan baik ya. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang sejak kita lahir. Secara fitrah manusia itu makhluk yang berketuhanan tadi ya Nak. Sudah dijelaskan di poin yang pertama tadi. Yang kelima, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, itu tadi ya, Nak. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Umi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua tentang akidah Islam ini. Ada banyak sekali contoh, ada banyak sekali hal yang jadi mempelajari pokok-pokok kandungan akidah Islam itu adalah kewajiban bagi umat Islam itu sendiri. Dengan tujuan apa? Mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar mana, yang salah mana, yang perlu dijalani mana, yang ada manfaatnya mana ya. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir tadi. Umi sudah terangkan tadi maksudnya apa. Lanjut, memelihara manusia dari kesyirikan, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Ya, itu tadi ya. Jadi intinya itu ya, Nak. Jadi dalam hal ini kita perlu adanya akidah Islam. Semakin kita kokohkan akidah Islam kita agar segala sesuatunya terarah, segala sesuatunya berjalan sesuai dengan jalurnya. Bukan kita berjalan di bukan jalurnya.
malah itu akan menyesatkan diri kita sendiri. Ya mungkin itu saja penjelasan dari Umi Deksa. Cukup sekian, kita akan lanjutkan minggu depan ya. Jadi mudah-mudahan hari ini bermanfaat penjelasan Umi. Semoga kita bisa menjadi insan yang berakidah kuat, berakidah yang kokoh. Ya nak, mungkin itu saja. Tetap semangat dalam pembelajaran daring. Semoga kita semua selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.